Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat hari Minggu. Dalam ibadah Minggu kita pagi hari ini, kita bersama-sama akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan saudara pagi hari ini. Lewat pujian, lewat penyembahan, Tuhan disenangkan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Mari jamah setiap hati kami Roh Kudus. Jamah setiap hidup kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Kau yang dipuji Tuhan, Kau yang dipermuliakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada di hari yang baru. Semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan
luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Tuhan yang paling mengerti dengan setiap keberadaan hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, lewat setiap anugerah Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk ditaburi lewat kebenaran firman Tuhan. Mari jamah hati kami Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi seluruh jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini bagi kami. Biarlah Tuhan lewat firman Tuhan kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dan dilawat lewat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya pagi hari ini kita semua memiliki kabar yang luar biasa, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini saya percaya saudara siap untuk diberkati lewat firman Tuhan, amin. Dan walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi saya percaya tidak menghambat hadirat Tuhan untuk bekerja pagi hari ini, untuk melawat setiap hati yang rindu dan mau membuka hati untuk firman Tuhan bekerja. Haleluya. Mari siapkan Alkitab saudara, kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Mazmur 112. Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayatnya yang pertama. Kalau sudah dapat, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama untuk menjadi kekuatan dan berkat bagi kita. Mazmur 112 dengan perikop bahagia orang benar. 1, 2, 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Puji Tuhan. Saya bacakan sekali lagi bagi kita semua. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan sesuai judul Alkitab, bahagia orang benar. Yuk kita sama-sama katakan, bahagia orang benar. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tanpa terkecuali pasti mendambakan sebuah kehidupan yang berbahagia atau mendambakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Amin. Saya percaya juga saudara, seluruh jemaat yang ada pasti mendambakan sebuah kehidupan yang berbahagia. Dan saudara, ada banyak buku-buku yang menulis tentang kebahagiaan hidup. Di antaranya judul buku tersebut adalah, saya pernah membaca atau melihat satu judul, Jangan Lupa Bahagia. Nah, kita akan melihat di sini juga bagaimana ada juga buku-buku yang lain tentang kebahagiaan itu sendiri. Dan buku-buku tersebut ditulis, mereka melihat kebahagiaan dari berbagai macam sudut pandang. Kendati demikian saudara, ada banyak orang yang terus-menerus mencari sebuah kebahagiaan. Ada yang menyalurkan lewat hobi mereka. Ada juga yang menonton acara komedi, acara yang lucu-lucu sehingga mereka bisa tertawa. Dan hal ini menunjukkan kebutuhan akan kebahagiaan hidup itu sangat tinggi. Kebutuhan akan kebahagiaan hidup itu sangat tinggi. Dan menurut survei tentang kebahagiaan hidup, ukuran kebahagiaan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Sebagian orang berpikir dan mengukur kebahagiaan dengan, kalau saya bisa punya uang yang banyak, saya bisa berbahagia. Kalau saya punya harta yang banyak, saya bisa berbahagia.
Kalau saya punya status sosial, jabatan yang tinggi atau kedudukan yang tinggi, saya berbahagia. Dan ada juga sudut pandang dari orang lain, ketika saya memiliki pasangan yang cantik atau ganteng, berbahagia. Saudara, semuanya itu hanya bersifat sementara. Dan faktanya, semua yang disebutkan tadi tidak menjamin seseorang itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ada orang yang kaya, punya banyak uang, punya harta, kedudukan terkenal, tetapi akhir hidupnya dia harus mengambil satu keputusan yang fatal, yaitu dia bunuh diri. Dan di sini orang yang mati bunuh diri adalah orang yang seolah-olah kehidupannya itu tidak ada artinya, tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya, yang ada hanyalah kehampaan, tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki kebahagiaan yang sejati, sehingga dia mengambil keputusan ini. Padahal dia sudah punya segala sesuatu. Uang bisa membeli segalanya, bahkan obat tidur sekalipun. Tetapi uang tidak bisa membeli obat untuk bangun. Amin. Dan saudara, bersyukurlah kita pada pagi hari ini, kalau kita masih boleh ada, semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan pada pagi hari ini melalui pembacaan kita, kalau begitu saudara, kenyataan yang ada, pertanyaan bagi kita, di manakah letak kebahagiaan hidup itu? Ayat 1 kita lihat di sini. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Yang pertama kita akan melihat di sini, menjadi yang benar, dan kriteria orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Mengapa harus takut akan Tuhan? Saudara, untuk memiliki kebahagiaan sejati, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Hal yang pertama kita lihat di sini, dan menjadi pertanyaan, mengapa kita harus memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan? Karena kekristenan tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan adalah sia-sia, saudara. Tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan, hidupnya akan sesuka hatinya. Dan kita lihat di sini, kekristenan itu harus didasari dengan takut akan Tuhan. Amin. Untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia, setiap orang yang percaya, kuncinya adalah yang pertama, takut akan Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan di sini adalah wujud rasa takut dalam artian yang positif. Kita menghormati Tuhan karena kebesarannya. Kita menghormati Tuhan karena kekudusannya. Kita menghargai Tuhan karena keadilannya. Kita menghormati Tuhan karena kebenarannya. Itulah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran serta perbuatan yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Amin. Tindakan-tindakan yang diambil, setiap perkataan perbuatan tidak mau mengecewakan Tuhan. Dan saudara, tanpa rasa takut akan Tuhan, orang Kristen cenderung akan berpikir, akan bertindak, akan berkata-kata sesuka hatinya atau sembarangan, sehingga tidak heran dia tidak memiliki atau dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dan di sini orang yang takut akan Tuhan, saudara, pasti akan mengalami segala kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Hidupnya akan selalu berbahagia. Ingat saudara, takut akan Tuhan bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan, tetapi rasa takut akan Tuhan harus lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Haleluya. Harus lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita takut sama Tuhan karena benar-benar kita mengasihi Tuhan, dan kasih-Nya harus ada dalam setiap hidup kita. Haleluya. Inilah yang Tuhan mau. Dan saudara, ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Kehidupannya akan berbahagia, dan kebahagiaan yang
yang diberikan Tuhan adalah kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang luar biasa. Ayat 2 kita lihat, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak cucumu akan perkasa di bumi. Inilah yang Tuhan mau dalam setiap keberadaan hidup kita. Untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan sejati, kita harus takut akan Tuhan. Hal yang pertama. Hal yang kedua, masih dalam Mazmur 112 ayat 1, kalimat selanjutnya kita perhatikan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara garis bawahi kata sangat suka. Haleluya. Sangat suka kepada segala perintahnya. Dua yang kita akan garis bawahi pada pagi hari ini, yaitu sangat suka dan segala. Bukan hanya kita menyukai firman Tuhan, bukan hanya kita menyukai perintah-perintah Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan yang sangat suka. Haleluya. Yang sangat suka. Bukan hanya perintah-perintah yang kita suka saja kita ambil. Ini ayat buat saya. Dan ayat yang berat-berat, ayat yang susah, ini buat orang lain, ini bukan buat saya. Bukan seperti itu. Tetapi segala firman Tuhan kita harus sangat suka. Haleluya. Kita buka dalam Mazmur pasal yang pertama, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat di sini bagaimana rahasia memperoleh kebahagiaan yang sejati, rahasia memperoleh keberhasilan, yaitu jadikan firman Tuhan itu kesukaanmu. Amin. Yaitu engkau sangat suka kepada setiap apa yang Tuhan catat dalam firman Tuhan ini. Kita lihat di sini saudara, berbahagialah orang. Ada sebuah kebahagiaan yang akan ditunjukkan ketika orang ini memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Ketika orang ini memiliki kesukaan untuk merenungkan Taurat Tuhan. Ayat 3 di sana dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Luar biasa saudara. Pohon ini menghasilkan buah. Artinya adalah gambaran setiap orang percaya yang selalu melekat dengan Tuhan, yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya, dan suatu kehidupan yang berdampak, hidupnya menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Ada buah-buah yang dihasilkan. Haleluya. Ia seperti pohon yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah pada musimnya. Menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, apakah perintah-perintah Tuhan itu berat? Apakah perintah-perintah Tuhan itu susah? Kita lihat bersama-sama 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Kita buka bersama-sama 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara simak, perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tetapi yang memberatkannya adalah kalau kita tidak mau melakukannya. Firman Tuhan katakan perintah-perintah itu tidak berat. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita pasti akan
mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang-orang yang berbahagia karena kita sangat suka dengan perintah-perintah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hal yang kedua kita lihat pada pagi hari ini, sangat suka dengan firman Tuhan. Sangat suka dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, segala apa yang diperintahkan Tuhan. Dan hal yang ketiga kita akan melihat pada pagi hari ini, kehidupan yang berbahagia ketika kita takut akan Tuhan. Kehidupan yang berbahagia ketika kita mentaati dan sangat suka akan firman Tuhan. Dan hal yang ketiga kita akan melihat kehidupan yang berbahagia di dalam Tuhan adalah kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kita buka bersama-sama firman Tuhan ini, Filipi 4 ayat 11. Ayat ini sudah dibagikan oleh Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu dalam ibadah umum. Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, hal yang ketiga, untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang berbahagia, kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang yang tidak berbahagia, tapi sebaliknya, ketika kita merasa diri cukup, kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Jangan membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain sehingga engkau lupa untuk bersyukur. Engkau lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, karena perbandingan yang kita buat adalah celah untuk kita kehilangan sebuah kebahagiaan. Dan pada pagi hari ini saudara, jangan kita menunggu impian kita, mimpi-mimpi kita tercapai baru kita berbahagia. Tetapi berbahagialah dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupmu. Jadilah bahagia dengan mengucap syukur dengan apa yang ada padamu, yang Tuhan sudah berikan atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, daripada engkau mengeluh untuk hal-hal yang belum engkau miliki. Tetapi belajarlah pagi hari ini mencukupkan diri dengan apa yang ada, sehingga saudara kita semua menjadi orang yang berbahagia, hidup di dalam ucapan syukur. Ketika kita mencoba mendaftarkan segala apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan berkati, saudara bersyukurlah dan berbahagialah, karena terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Kita buka bersama-sama kitab Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Saya bacakan buat kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu, dan janganlah engkau menjadi hamba uang. Saudara, pergunakanlah dengan bijak setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin ada saat-saat kita salah mempergunakannya, tetapi sadarlah pagi hari ini lewat firman Tuhan, ketika kita memiliki berkat, ingatlah bahwa memiliki uang bukan berarti kita memiliki segalanya. Tetapi kalau kita memiliki Yesus, berarti kita memiliki segalanya. Amin. Dan pagi hari ini saudara, kita dibawa oleh kebenaran firman Tuhan, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dan kita bersyukur dan bangga karena kita memiliki Yesus. Sebab di dalam Yesus ada kebahagiaan, di dalam Yesus ada damai sejahtera, di dalam Yesus ada sukacita yang melimpah. Dan saudara perlu ingat, uang bisa membeli darah, tetapi uang tidak bisa membeli nyawa. Amin. Uang bisa membeli obat, tetapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli rumah, tetapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan kebahagiaan sejati kita hanya ada di dalam
Yesus. Puji nama Tuhan, saudara. 3 hal yang kita boleh pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan adalah yang pertama, takutlah akan Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Dan saudara, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Di dalam Yesus ada kebahagiaan sejati. Dan Dia berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Pegang janji Tuhan, saudara, pagi hari ini. Kalau engkau mau mendambakan kehidupan yang kebahagiaan yang sejati, mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Belajarlah untuk hidup takut akan Tuhan. Belajarlah untuk mencintai setiap firman-Nya. Dan belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu, dengan bersyukur, dengan menggunakan setiap berkat Tuhan dengan baik. Dan engkau akan melihat Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Tuhan akan terus menolong dan memberkati engkau. Dan engkau akan terus melihat bagaimana karya Tuhan yang sempurna nyata dalam hidupmu. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Mari tutup Alkitab, saudara. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan melihat setiap keberadaan hidup saudara pagi hari ini. Mari tutup mata jasmanimu. Engkau bangun hubunganmu dengan Tuhan. Sembah Tuhan pagi hari ini, saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan pujian, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari datang bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Mari sembah Tuhan, saudara. Naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami dibawa oleh firman-Mu untuk merasakan dan melihat tidak ada kebahagiaan sejati di luar Tuhan. Tetapi kalau kami mau mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan sejati hanya ada di dalam nama Yesus, hanya ada di dalam Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama diberkati lewat firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang sangat mengasihi Engkau Tuhan, yang sangat mencintai firman Tuhan. Beri kemampuan kepada kami Roh Kudus untuk melakukan setiap firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, arahkan hidup kami lewat setiap perkataan, perbuatan, tindakan kami mempermuliakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang menjadi beban, apa yang menjadi doa-doa, apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, kami percaya Tuhan turun tangan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap jemaat yang dalam pergumulan, yang dalam masalah hidup, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kebahagiaan yang sejati. Dan kami percaya lewat firman Tuhan, iman kami kembali dikuatkan oleh Engkau Tuhan.
Ajar kami untuk selalu menaruh harap, mengandalkan Tuhan, untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami ketika kami salah berjalan, salah melangkah, tetapi Roh Kudus, arahkan kami untuk selalu berjalan sesuai dengan mau-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu yang akan berjalan ini, dalam setiap usaha, pekerjaan, aktivitas, pendidikan. Tuhan yang buat berhasil, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang memberkati. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang jamah pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan. Yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, di dalam nama Yesus. Yang tidak memiliki pengharapan pagi hari ini, Tuhan beri pengharapan di dalam nama Yesus. Yang dalam tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri selalu sukacita, beri hati yang selalu bersyukur kepada jemaat-jemaat Tuhan, untuk mereka menghargai setiap waktu yang ada, kesempatan hidup yang Tuhan beri, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya orang berniat jahat, sakit, penyakit, segala macam virus. Tuhan jauhkan dalam nama Yesus. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati daerah Jawa Barat, Majalengka, Jatiwangi ini, Tuhan terus pulihkan. Tanah ini tanah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya ada waktunya Tuhan mengumpulkan kami kembali untuk beribadah bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan akan terus menolong kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada minggu, pada pagi hari ini. Dan kami berdoa dan kami siap untuk menerima berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Hari umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kau bisa menadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.